bisa nggak sih kira-kira magang di Bank Indonesia, Bank Sentral Indonesia? Dan ternyata bisa. Annyeonghaseyo 여러분. Hi everyone, I'm Lady. As you can see in the video thumbnail, I'm going to share with you my experience as intern at Bank Indonesia. So, if you want to know more, just keep on watching. Oke, aku akan ngejelasin gimana sih caranya bisa magang di Bank Indonesia dan apa aja sih yang dilakuin, terus digaji nggak ya? Based on my experience. For your information, aku waktu itu magang di tahun 2017 di mana aku semester 7 dan aku merupakan mahasiswi Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Jadi aku pengen banget nih magang di Bank Indonesia karena menurut aku kayaknya jarang deh orang yang magang di Bank Indonesia. Kebanyakan kan magang itu di bank konvensional ya, tapi aku tuh bener-bener tertarik banget. Bisa nggak sih kira-kira magang di Bank Indonesia, Bank Sentral Indonesia? Dan ternyata bisa. Jadi pertama-tama aku datengin Bank Indonesia, tepatnya di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Kenapa aku datengin? Kenapa nggak lewat online? Karena aku udah nelpon ke Bank Indonesianya, itu nggak ada tanggapan. Aku udah tanya lewat chat di blog or something, itu juga nggak ada tanggapan dari orang-orang yang magang di Bank Indonesia. Terus juga aku lihat di Instagram blog-blog orang itu bener-bener sedikit dan aku nggak dapet info dari orang-orang tersebut. Bener-bener mereka tuh tertutup banget. So akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke Bank Indonesia karena aku bener-bener seniat itu mau magang karena ini magang pertama aku. Nah pas aku sampai itu ada, kalau nggak salah tuh ada beberapa pintu. Ada yang pintu Kebon Sirih sama pintu yang Budi Mulia. Waktu itu aku masuk di pintu yang Budi Mulia yang deket Monas. Terus kita dicek, terus kita juga tukar KTP ya guys. Jadi nanti kita bakal dapet kartu pengenal bahwa kita tuh pengunjung. Setelah itu kita diarahin ke gedung B. Sumpah aku lupa ingat, kalau nggak salah ya, tolong kalau misalnya aku salah, tolong koreksi aku, oke? Nah setelah itu aku datang ke gedung tersebut, aku temuin HRD-nya dan aku tanya apa aja sih syaratnya dan bisa nggak sih magang di sini, dan ternyata bisa. Dan aku bener-bener seneng banget. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang lagi setelah catat apa aja yang dibutuhin. Dan ini sedikit spoiler, aku datang ke OJK setelah ke gedung Bank Indonesia. Nah, kalau kalian tertarik untuk magang di OJK, aku akan bikinin videonya setelah video ini, oke? Di hari selanjutnya, aku datang lagi ke Bank Indonesia untuk submit berkas yang dibutuhkan. Waktu itu, kalau nggak salah, yang dibutuhin adalah CV, surat lamaran untuk magang, nilai kita, IPK, apalagi ya? Yang aku inget sih itu doang. Setelah itu, aku pulang dan nunggu jawaban apakah aku bisa magang dan diterima di Bank Indonesia. Tesnya sih nggak ada ya, dia cuma ngeliat dari nilai IPK kita. Ini kalau misalnya kalian punya sertifikat atau apapun itulah yang bisa menunjang kalian bisa diterima magang di Bank Indonesia, submit aja, nggak apa-apa, sebanyak apapun tuh submit aja, karena itu bisa jadi nilai plus buat kalian yang pengen banget nih magang di Bank Indonesia. Contohnya aku waktu itu aku submit untuk sertifikat seminar, sertifikat lomba, terus sertifikat ya pokoknya apapun yang bisa menunjang itu. Dan you know what? Itu nggak langsung ditelepon guys, bener-bener deg-degan. Misalnya nih ya, let's say aku submit tuh bulan September, misalnya tanggal 1 gitu, itu aku nunggu 1 bulan penuh gak ada hasil, bener-bener sampai aku telepon ke BI itu tuh gak ada yang nanggepin gitu, dan aku tuh udah hopeless, udahlah gitu, ya udah berarti gak keterima gitu kan, udah langsung hopeless. Tapi ternyata tidak Ferguson, ternyata aku tetap diterima. Jadi waktu itu aku ditelepon setelah sebulan lamanya menunggu, aku ditelepon mereka ada slot untuk magang dan aku masih berminat apa enggak. Ya pastilah berminat, masa enggak ya nggak sih, lumayan kan buat pengalaman. Dan akhirnya aku diterima guys. Sumpah itu seneng banget, bener-bener sesenang itu ditelepon dan diterima untuk magang di Bank Indonesia, karena itu bener-bener magang pertama aku. Setelah itu aku dikirim email apa aja yang harus dibawa pada saat hari H gitu. Jadi kita tuh kayak signing kontrak dulu
untuk 1 bulan ke depan. Jadi ini jangka waktunya adalah 1 bulan. So buat kalian yang mau lebih, itu mungkin bisa diomongin lagi. Tapi setahu aku dulu tahun 2017 itu Bank Indonesia nggak terima lebih dari 2 atau 3 bulan gitu. Jadi bener-bener singkat banget, minimal 1 bulan, terus maksimal kalau nggak salah 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan itu kayaknya Bank Indonesia nggak terima gitu. Lebih baik kalian lulus dulu terus lamar kerja di situ. Oh ya, aku belum kasih tahu kalian aku tuh dapet departemen apa. Jadi satuan kerja aku adalah Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola. Setelah aku mendapatkan email, aku bener-bener siapin semuanya yang dibutuhkan, yang harus dibawa, dan aku datang pagi-pagi buta. Karena di BI itu tuh jam masuknya tuh bener-bener pagi banget guys, jam 7:10 gitu guys. Jadi aku bener-bener datang jam 6 kalau nggak salah ya. Waktu itu aku datang jam 6 pagi, bener-bener siap-siap dulu. Sampai waktu itu belum ada karyawan yang datang, cuma sama OB doang, karena bener-bener excited dan takut campur aduk gitu loh. Oh iya, aku mau spill gajinya, tapi subscribe this channel sebelum aku spill gajinya. 3, 2, 1. Thank you. Nah, gajinya adalah itu pada saat itu ya, pada saat tahun 2017. Sebulan itu range-nya itu di antara 500 sampai 1 juta. Wow. Itu per bulan. Tapi menurut aku it's okay sih daripada nggak digaji, ya nggak? Karena pengalaman itu lebih berharga guys daripada uang. Karena dari pengalaman itu kalian bisa mendapatkan uang lebih, ya nggak sih? Oh my god, so bijak banget aku. Itu deh pengalaman aku. Terus apa aja sih yang dikerjain? Untuk di BI, anak magang itu nggak dikasih untuk kerjaan yang bener-bener krusial. Kita tuh lebih kebanyakan ke clerical task gitu, tapi ada juga bantuin karyawan-karyawan sana. Kalau aku kan terkait laporan keuangan, ada juga bantuin mereka gitu. Pokoknya magang di BI itu seru banget. Dan fun fact-nya adalah, kan pulang di BI itu jam 4:15. Aku jam 4:10 itu udah rapih meja aku, bener-bener setiap hari. Nah, setelah 1 bulan kalian kerja atau magang di Bank Indonesia, kalian bakal dinilai nih. Nanti setelah itu HRD yang akan mengeluarkan surat pernyataan bahwa aku sudah magang di Bank Indonesia selama sekian bulan. Dan ini adalah suratnya. Aku spill atasnya aja ya. Ini adalah tanda terima pelaksanaan magang mahasiswa. Jadi ini yang aku bilang tadi, sign kontrak di awal. Kalian bakal dapet ini setelah itu. Terus setelah magang kalian bakal dapetin ini, surat keterangan SK bahwa kalian sudah melakukan magang di Bank Indonesia. Dan ini adalah kertas yang sangat dibutuhkan di masa depan di saat kita telah lulus. Setelah itu kita mau lamar kerja, nah itu yang disubmit. Dan aku sangat berterima kasih sama divisi aku, sama orang-orang yang ada di sana. Aku nggak bisa spill namanya, tapi semuanya aku sangat berterima kasih bisa berhijab itu karena aku magang di Bank Indonesia. Kenapa bilang mereka yang membantu aku, atau mungkin salah satu faktor aku bisa memakai hijab? Karena mereka itu benar-benar tiap hari ngingetin sholat, ngingetin abis makan nih, udah sholat belum lady, udah sholat belum, itu bener-bener tiap hari dia tanyain. Dan mungkin itu salah satu faktor yang membuat aku berhijab, dan momentumnya pas banget aku lagi magang di Bank Indonesia, dan mungkin sebagai rasa syukur aku bisa diterima magang di Bank Indonesia. So thank you so much buat bapak dan ibu karyawan yang ada di Bank Indonesia, tepatnya di divisi yang aku jalani saat magang. So, segitu aja pengalaman aku magang di Bank Indonesia. Kalau kalian ada pertanyaan terkait magang dimanapun atau magang di Bank Indonesia, kalian bisa banget follow Instagram aku di @ledira, atau subscribe YouTube ini dan komen, pasti aku jawab. Segitu dulu aja.
Semoga bermanfaat dan thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa setelah ini akan ada video magang di OJK based on my experience. So, bye-bye, annyeong.